Halo semuanya, pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai metode praktik pekerjaan sosial, social group work. Sebagai pendahuluan, kita akan mencari tahu mengenai pengertian atau definisi dari grup atau kelompok. Menurut Michael Olmsted, kelompok adalah kumpulan dari orang-orang yang saling berkontak, saling memperhatikan dan mengakui, serta menyadari kesamaan yang mereka miliki, di mana mereka yakin bahwa kesamaan tersebut adalah hal yang membawa perbedaan. Kita sering mendengar istilah manusia adalah makhluk berkelompok. Bagaimana istilah ini bisa muncul? Sebenarnya eksistensi hidup manusia itu tidak terlepas dari kelompok. Di masa hidupnya, manusia akan menjadi anggota dari suatu kesatuan sosial. McConaughey pada tahun 1964 mengatakan pernyataan yang sejalan dengan konsep tersebut. Ia menjelaskan bahwa manusia lahir sebagai individu, tapi baru bisa disebut manusia setelah ia menerima status dan peranannya dalam kelompok. Karena manusia hidup sangat erat dengan kelompok, maka kelompok bisa memberikan efek atau pengaruh yang besar bagi hidup manusia. Pengaruh itu dapat terlihat di dalam kebiasaan, pola sikap, serta tingkah laku manusia. Beranjak dari pengertian kelompok, kita akan menjelaskan pengertian social group work. Social group work adalah salah satu metode pekerjaan sosial, di mana pekerja sosial bekerja sama dengan kelompok, atau pekerja sosial menggunakan media kelompok untuk membantu manusia dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya, dapat memenuhi kebutuhannya, serta menggali potensi sebesar-besarnya. Social group work ini memiliki perbedaan dari metode pekerjaan sosial lainnya yang disebut social case work. Perbedaan itu terletak pada social case work bekerja dengan satuan unit yang lebih kecil, yaitu individu dan keluarga. Di sini kita akan menyinggung tingkat sistem dalam level mikro dan makro. Social group work dan social case work terletak pada tingkat mikro, di mana sistem klien yang mereka temui adalah individu, pasangan suami istri, keluarga, dan kelompok kecil. Pekerja sosial memberi bantuan kepada mereka demi meningkatkan fungsi sosial mereka, juga melakukan pemberdayaan. Sedangkan pada tingkat makro, ada organisasi dan komunitas atau masyarakat. Pada organisasi, sistem kliennya adalah para pemimpin, para pelaksana tugas, serta para komite. Pada tingkat komunitas dan masyarakat, sistem kliennya ada para pelaksana tugas profesional, koalisi masyarakat, dan neighborhood groups. Pekerja sosial memberikan bantuan pada tingkat makro untuk memberikan bantuan layanan yang lebih baik, kondisi kemasyarakatan yang lebih baik, serta pemberdayaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelompok bukan hanya sekedar agregat atau kumpulan dari individu-individu saja, melainkan kelompok memiliki keunikan dalam keseluruhannya. Kelompok memiliki karakteristiknya tersendiri, di antaranya adalah kelompok merupakan satu sistem. Kelompok satu dengan kelompok lainnya dapat dibedakan. Kelompok juga memiliki sifat-sifat dan fungsi-fungsi tertentu tergantung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok juga memberikan kesempatan atau terciptanya suatu hubungan antara komponen-komponen yang ada dalamnya dengan lingkungan sekitarnya. Apa itu kelompok? Kelompok menurut Michael Olmsted didefinisikan sebagai sebuah individu yang berhubungan dengan individu yang lain yang saling memperhitungkan dan menyadari adanya kesamaan yang signifikan. Hal penting dari kelompok adalah anggota yang memiliki kesamaan yang sama dan mereka percaya bahwa kesamaan yang mereka miliki dapat membuat perubahan. Menurut Sutarso, pada tahun 1976, kelompok sendiri diartikan sebagai suatu metode untuk bekerja dengan orang lain dan untuk menghadapi orang-orang di dalam satu kelompok guna mencapai kemampuan dalam pelaksanaan fungsi sosial dan bagaimana melaksanakan suatu tujuan-tujuan yang secara sosial dianggap baik.
Maka dari itu, untuk mengembangkan fungsi kelompok dengan baik, diperlukan social group work yang memiliki tujuan utama sebagai sarana pengembangan fungsi sosial yang menggunakan media kelompok. Social group work sendiri menurut Gisela Konopka pada tahun 1960 merupakan salah satu metode pekerja sosial dalam pelaksanaan fungsi pemberian bantuan kepada individu-individu di dalam kelompok. Secara singkatnya, social group work merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara sadar dan ditunjukkan guna pengembangan potensi yang ada di dalam individu, khususnya dalam hubungannya di dalam kelompok. Di dalamnya, individu belajar bagaimana ia harus menempatkan dirinya, bagaimana ia harus menempatkan timingnya di dalam kelompok, yaitu kapan ia harus berpartisipasi dalam kelompok dan kapan ia harus menerima apa yang diberikan oleh orang lain di dalam kelompok kepada dirinya sendiri. Jenis-jenis kelompok dalam konteks social group work dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah task group. Task group merupakan jenis kelompok yang sengaja dibentuk untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya grup pekerjaan, grup tugas, atau grup kerja kelompok dalam sekolah ataupun perkuliahan. Pekerja sosial juga bisa mengambil peran penting di dalam task group tersebut. Pekerja sosial bisa menjadi ketua kelompok atau penasihat kelompok untuk mengingatkan anggota kelompok dalam mencapai tujuan kelompok yang sudah disepakati di awalnya. Pekerja sosial juga bisa memberikan fasilitas dalam menunjang peran aktif anggota dalam kelompoknya. Contohnya, decision making, brainstorming, brainwriting, parliamentary procedure, dan nominal group taking. Selanjutnya adalah treatment group. Treatment group sendiri merupakan kelompok yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan sosio-emosional dari anggotanya. Kebutuhan sosio-emosional itu adalah to be listened atau didengarkan. Maka dari itu, anggota di dalam treatment group sendiri harus membangun keterampilan mendengarkan yang baik. Jenis kelompok yang ketiga adalah support group. Support group merupakan kelompok yang berfungsi untuk mendukung anggota-anggota yang ada di dalam kelompok dalam rangka pemenuhan konteks sosio-emosional. Sosio-emosional yang dimaksud ke sini adalah memberikan atau meningkatkan kapasitas coping skill atau reducing stress. Maka dari itu, pekerja sosial yang mengambil peran penting dalam support group ini harus memiliki coping skill yang baik terlebih dahulu sebelum memfasilitasi kelompoknya. Kelompok selanjutnya adalah education group. Kapasitas yang melekat di dalam pekerja sosial adalah sebagai educators. Maka dari itu, dalam education group ini, pekerja sosial dapat menjadi sebuah fasilitator dalam pemberian wawasan keilmuan dalam bentuk kelas, penyuluhan, webinar, dan bimbingan kelompok. Jenis kelompok lainnya ada growth group, therapy group, dan socialization group. Semua kelompok ini berfungsi untuk membantu individu dalam menjalankan fungsinya di dalam lingkungan sosial. Selanjutnya ada pelatihan asertif yang dilakukan dalam kelompok edukasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tipe-tipe anggotanya. Yang pertama ada tipe non-asertif, di mana anggota lebih mungkin untuk menunda-nunda, berbicara dengan pelan sembari mengalihkan pandangannya, menghindari masalah, asal setuju saja, tidak mengekspresikan opini, menilai diri lebih rendah dari orang lain, dan menyakiti diri sendiri saat kita menghindari menyakiti orang lain. Yang kedua ada tipe agresif. Tipe ini adalah tipe yang suka menjawab duluan, berbicara dengan keras, menatap tajam orang lain, membicarakan masa lalu, menilai diri lebih tinggi dari orang lain, dan menyakiti orang lain ketika menghindari menyakiti diri sendiri. Dan yang terakhir ada tipe asertif. Di sini anggota menjawab dengan spontan, berbicara dengan nada dan volume normal, melihat lawan bicara, membicarakan masalahnya, menunjukkan perasaan dan opini secara terbuka, menilai diri sama dengan orang lain dan tidak menyakiti diri maupun orang lain. Sikap non-asertif atau agresif dapat menghambat individu untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan sikap yang berlebihan akan menimbulkan gangguan tingkah laku. Hal ini dapat diatasi melalui casework bagi individu ataupun group work bagi kelompok. Pelatihan asertif bisa digunakan dalam kelompok untuk mengurangi rasa kecemasan berlebihan di antara anggotanya dan untuk membantu mereka mengembangkan kemampuannya. Anggota non-asertif yang gagal ikut serta dan anggota agresif yang mendominasi pertemuan kelompok bisa sama-sama melihat relasi yang kurang baik dan bisa merasa bersalah, takut, atau marah. Untuk itu, anggota kelompok harus didorong untuk bisa menyadari tingkah lakunya sendiri. Kelompok asertif, stress management, dan time management terdapat dalam tipe kelompok self-help dan kelompok edukasi. Self-help group atau kelompok yang membantu diri sendiri bertujuan untuk memberikan alternatif penyelesaian sendiri dengan cara membantu klien bertemu dengan kebutuhannya,
melalui pemahaman dan bantuan dari orang lain yang memiliki pengalaman yang mirip. Kebanyakan self-help group berbagi karakteristik yang mirip. Biasanya, kelompok ini terbatas untuk orang yang memiliki masalah yang mirip dan yang menginisiasikan bantuan bagi anggota kelompoknya. Karena kelompok ini dibentuk dan dikontrol oleh teman sebaya, maka pertolongannya bersifat timbal balik dan berdasarkan keahlian anggotanya. Keuntungan kelompok ini adalah biasanya biayanya lebih murah daripada pertolongan individual atau konseling. Pengalamannya juga bermacam-macam, sehingga masukan dan dukungan yang didapatkan datang dari bidang yang luas. Objektivitas kelompok terapi adalah untuk meningkatkan kesadaran diri, kenyamanan sosial, memperbolehkan pengeksplorasian perilaku baru, menyediakan dukungan, pengembangan keterampilan, dan mendorong interaksi dengan orang lain. Sekian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan ini dapat mudah dipahami dan menjadi manfaat bagi pendengar sekalian. Terima kasih.